Berbicara tentang santet ya, meskipun zaman sudah sangat modern seperti saat ini, bukan berarti sudah tidak ada lagi santet. Biasanya santet dikirimkan melalui media tertentu, seperti foto, nama lengkap, tanggal lahir, ataupun melalui media boneka santet. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos dan kali ini kita akan membahas tentang santet. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Berbicara tentang santet ya, meskipun zaman sudah sangat modern seperti saat ini, bukan berarti sudah tidak ada lagi santet. Biasanya santet dikirimkan melalui media tertentu, seperti foto, nama lengkap, tanggal lahir, ataupun melalui media boneka santet. Waktu di mana seseorang mudah dikenai santet adalah yang pertama pada saat surup ataupun maghrib. Oleh karena itu, dianjurkan pada saat maghrib kalian senantiasa berdoa, jangan berkeliaran di luar rumah, pintu ditutup dan anak-anak disuruh masuk ke dalam rumah ya. Karena dikenal pada saat maghrib adalah waktunya membuka portal dari gerbang goib, sehingga banyak sekali makhluk halus yang berkeliaran. Lalu selain itu, kalian juga tidak boleh tertidur pada saat maghrib, dikarenakan cenderung mudah diganggu oleh makhluk halus. Lalu yang kedua adalah waktu tengah malam saat orang sedang terlelap tidur. Tetapi tidak mungkin kan kita sebagai manusia selalu melek, pasti kita juga harus beristirahat, kita juga harus tidur. Jadi hendaknya sebelum kalian memutuskan untuk tidur, bagi yang muslim kalian bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu lalu memanjatkan doa. Apabila kalian sudah mendatangi tempat-tempat yang lumayan angker atau misalnya sudah mendatangi kematian atau rumah sakit, ya hendaknya mandi atau keramas terlebih dahulu dicampurkan oleh garam kerosokan. Supaya apabila ada yang tiba-tiba nempel atau mengikuti kalian dari tempat-tempat angker tersebut, maka dengan segera mereka akan hilang dan badan kita menjadi bersih kembali sebelum tidur. Lalu yang ketiga adalah weton kelahiran. Weton kelahiran adalah masa terlemah untuk seseorang. Ya, jadi ini adalah merupakan masa yang paling mudah sekali bagi seseorang untuk dikenai santet. Ya. Selain itu ada juga orang yang memang sengaja ya menelisik tanggal lahir dan juga hari lahir hanya untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Oleh karena itu, Kak Furi kalau boleh menyarankan kepada kalian, kalau tidak kenal-kenal banget dan tidak kenal-kenal secara baik banget ya, mendingan tidak perlu memberitahu hari lahir apalagi weton kalian. Karena di momen seperti itu adalah masa di mana kalian ada di titik terlemah dan sangat mudah untuk seseorang mengirimkan santet kepada kalian. Lalu apa yang harus dilakukan di saat kita sedang ada di dalam hari weton kita? Sarannya yang pertama tentunya senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, kapanpun, dimanapun, terutama di saat weton. Lalu yang kedua, puasa mutih. Jadi puasa mutih ini adalah kalian selama 1 hari hanya makan nasi putih dan minum air putih saja. Kalau misalnya pengen ada rasanya, bolehlah ditambahin dengan garam, lalu melaksanakan sholat 5 waktu, dilarang marah-marah, dilarang emosional, dilarang melakukan perjalanan jauh pada saat weton ya, dan hendaknya juga kalian senantiasa eling dan juga waspada. Kenapa harus puasa mutih? Dikarenakan segala energi negatif, segala titik kelemahan kita di saat kita mutih, maka semuanya akan dijaga oleh leluhur, oleh sedulur papat, dan juga oleh alam semesta. Lalu di saat hari weton juga kita hendaknya melakukan hal-hal yang positif, seperti bersedekah ya, dan juga memberi makanan kepada anak-anak yatim ataupun fakir miskin.
Jadi lebih baik kitanya puasa mutih, tetapi kitanya membagikan makanan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi meredam segala macam emosi duniawi ya, keinginan gitu. Kita ngebagiin makanan nasi kuning ya yang enak-enak, lengkap gitu, tapi kita sendiri puasa mutih gitu. Jadi mudah-mudahan doa dari teman-teman ya yang kekurangan itu bisa senantiasa menjaga kita dari santet. Kenapa saat ini Kak Furi ingin membahas tentang santet? Dikarenakan Kak Furi memiliki pengalaman yang baru saja terjadi kepada salah satu teman Kak Furi yang berprofesi sebagai penyanyi. Dan dia dikenai santet akibat rebutan pasangan ya. Kak Furi pernah bertemu dengan dia sekitar 8 bulan lalu di suatu acara di Surabaya, dan badannya dia bagus ya, auranya juga bersinar, karirnya dia juga sangat baik. Lalu alangkah terkejutnya di saat Kak Furi melihat dia sebulan ke belakang, ternyata dia sudah berubah. Mukanya seperti nenek-nenek ya, lalu juga pandangan matanya kosong, dia seringkali keluar darah dari hidungnya padahal dia sudah dicek medical check up semuanya ternyata tidak ada masalah apapun ya. Lalu dia juga sering kerasukan, sering gelisah, marah-marah ya, berlebihan dan mood banget gitu, moody. Kadang dia bisa happy, kadang dia bisa marah-marah gitu. Jadi awalnya manajernya mengira bahwa dia ini terkena pengaruh obat-obatan. Tapi ternyata dia hanya pernah minum alkohol aja sih kalau ada acara gitu. Dan dia mengaku sama sekali tidak pernah menyentuh obat-obat terlarang. Jadi hal ini merupakan hal yang aneh. Dan setelah Kak Furi telusuri, ternyata memang dia dikirimi santet ya, santet tanah kuburan oleh sahabatnya sendiri yang iri dan ingin merebut pasangannya gitu. Mungkin di antara kalian juga pernah memiliki pengalaman bertemu dengan teman atau mungkin saudara atau bahkan orang tua yang pernah dikenai santet ya. Beberapa ciri ini mungkin bisa kalian pelajari. Apakah kecurigaan kalian ini memang menuju ke arah sana atau bukan? Yang pertama adalah hati dari orang yang dikenai santet itu seringkali gelisah ya, seperti yang tadi Kak Furi sebutkan, moodnya naik turun, lalu pandangan matanya kosong dan sangat malas untuk melakukan ibadah. Pokoknya di saat dia ingin melakukan hal-hal positif, dia malas, pengennya diem, marah-marah, pikirannya kacau, seperti itu. Lalu juga sering mengalami sakit kepala, pundak sebelah kiri panas dan juga berat. Nah, selain itu juga berat badan menyusut drastis karena nafsu makan hilang dan semangat hidup turun terus. Jadi seperti orang yang depresi, orang yang tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi. Masalah kecil akhirnya terasa menjadi besar dan seringkali hopeless karena juga malas berdoa. Lalu sering mimpi buruk didatangi sosok ular hitam atau dikejar setan. Nah ini juga kalian bagi yang sering kali mengalaminya harus berhati-hati karena ular hitam menandakan akan ada hal-hal negatif yang mendatangi kehidupan kalian. Lalu cara mengobati santet, seperti apa sih caranya apabila kita memiliki teman atau mungkin diri kalian sendiri yang sekarang sepertinya berada di bawah pengaruh yang negatif? Ya, pada saat kalian merasakan ada tanda-tanda santet seperti ini, hendaknya kalian langsung berkonsultasi dengan orang yang paham atau bisa meminta diruqyah yang dilakukan oleh ustadz atau kiai yang berpengalaman gitu. Karena kalau didiamkan terlalu lama, santet ini juga bisa berubah menjadi penyakit medis. Lalu yang kedua adalah berobat ke ahli spiritual, terutama ahli pengobatan santet, atas rekomendasi orang terdekat yang bisa dipercaya. Jadi di saat kalian ingin berobat terhadap ahli spiritual, kalian juga harus mempelajari track record yang bersangkutan terlebih dahulu. Atau mungkin ingin berkonsultasi dengan anak indigo. Karena seperti yang sebelumnya Kak Furi pernah jelaskan, ada indigo-indigo tertentu yang mungkin yang pertama ya seperti medium interdimensional, itu hanya bisa berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lain. Kalau untuk pengobatan santet, hendaknya kalian menghubungi indigo healer yang memang memiliki sertifikasi dan kemampuan untuk bisa menyembuhkan penyakit seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita sedang dikuasai oleh aura serta makhluk yang jahat, tentunya energi kita pun menjadi negatif, tetapi kita harus memaksakan diri untuk mau beribadah dan mau berdoa. Lalu meningkatkan ibadah, melakukan meditasi juga agar lebih tenang dan bahagia. Jadi untuk kamu yang sering bertanya nih sama Kak Furi, bagaimana sih Kak cara untuk melakukan meditasi? Kalian bisa cek panduannya kepada ahli-ahli meditasi atau bisa melakukan hipnoterapi ya. Karena Kak Furi bukan spesialis di bidang itu, jadi kalian bisa mencari informasi lewat Google dan internet. Tujuan dari meditasi selain untuk menyehatkan jiwa, ya kalian juga bisa lebih tenang, lebih bahagia, lebih menerima dan bisa melihat jati diri kalian yang sebenarnya, sehingga hal-hal dan makhluk-makhluk yang negatif tidak menguasai pikiran alam bawah sadar kalian. Selain itu juga kalian harus bahagia. Bahagia itu penting ya, bahagia itu penting. Jadi bukan cuma ada di slogan bahagia itu sederhana atau apa, bahagia itu sangat penting ya. Pikiran tenang dan banyak bersyukur agar aura positif senantiasa terpancar. Orang-orang yang terkena santet mayoritas adalah orang-orang yang sedih, yang depresi karena terlalu banyak kekuatan dan energi negatif yang menguasai mereka. Sehingga mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan. Di saat kita merasa bahagia, di saat kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, maka frekuensi kita akan naik. Sementara di saat santet itu menyerang, frekuensi atau kekuatan diri kita itu harus rendah. Jadi bahagia itu penting, sebisa mungkin apapun yang sedang kalian alami, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, kalian tetap berusaha untuk beribadah serta berbahagia ya. Lalu juga ada saran mandi di 7 mata air ya, untuk memperbaiki aura serta membersihkan sisa-sisa dari santet. Kenapa harus 7 mata air? Jadi gini nih teman-teman ya, di zaman dahulu kala ya, di saat orang-orang mungkin masih lebih sederhana, pola berpikirnya belum modern seperti orang-orang saat ini ya, nenek moyang kita sudah menyediakan suatu tempat ya yang merupakan berkah dari Tuhan dan juga berkah dari alam semesta. Seperti misalnya contoh tempat yang seringkali Kak Furi datangi, yaitu ada di Pura Campuhan Windu Segara yang ada di Padang Galak Sanur. Di situ ada pemandian 7 mata air. Lalu juga ada di Jakarta, di Depok, ada Sumur Bandung yang merupakan patilasan Eyang Prabu Siliwangi, dan juga ada Umbul Jumprit untuk kalian yang tinggal di Magelang. Tetapi Kak Furi yakin masih banyak tempat-tempat pemandian 7 mata air yang memang disediakan oleh para leluhur untuk ikut membantu anak cucunya di masa yang akan datang apabila terkena energi-energi yang negatif. Jadi kalau datang ke sana, kalian tentunya harus hati-hati dalam berbicara, harus assalamualaikum terlebih dahulu, harus berdoa, jangan berbicara sembarangan, karena kita datang ke tempat yang sakral, yang angker, dan tujuan kita ingin membersihkan aura-aura yang negatif. Lalu juga kemudian harus membuang benda-benda mencurigakan yang ada di rumah yang sekiranya mengundang energi negatif. Nah, misalnya kalian merasa seperti ada sesuatu benda yang aneh gitu. Tadinya di rumah nggak ada keris misalnya, tapi tiba-tiba ada keris itu. Atau misalnya ada boneka yang agak sedikit aneh. Nah kalau Kak Furi kan bonekanya banyak. Biasanya Kak Furi lihat dulu nih apa isinya ya. Karena kan ada beberapa juga yang Kak Furi adopsi dari tempat lain. Seperti dari Thailand gitu, Lukter. Apabila kita tidak mengenal isinya dengan baik, kita harus waspada. Tetapi apabila kita yakin bahwa mereka adalah good spirit, tidak apa-apa. Jadi kalian harus mulai aware. Atau mungkin tiba-tiba ada seseorang yang menanam sesuatu. Nah, kalau rumah kalian di apartemen mungkin agak sulit ya, tapi kalau rumah kalian di perumahan biasa, coba kalian cek di depan rumah. Apakah ada taburan tanah merah, atau apakah ada taburan garam, atau ada hal-hal dan benda-benda yang mencurigakan. Apabila kalian menemukan benda-benda seperti itu, hendaknya kalian ambil. Boleh kalian kubur tapi jangan di halaman rumah,
boleh kalian larung dengan berdoa terlebih dahulu ke laut ataupun ke sungai, atau bisa juga kalian bakar ya. Tetapi tentunya harus di bawah pengawasan orang yang paham dan mengerti. Jangan sampai kalian asal-asalan melakukan, malah akhirnya menjadi malapetaka bagi diri kalian sendiri. Lalu juga ada saran untuk berolahraga nih ya. Karena awalnya santet itu akan menjadi penyakit medis, maka ada baiknya kalian juga melakukan olahraga untuk mendetoks tubuh. Nah, kenapa sih kok harus olahraga? Apa hubungannya olahraga dengan santet? Jadi ibaratnya kita ini manusia ya, kita memiliki jiwa, kita memiliki raga. Raga kita ini kalau dipakai olahraga, dipakai untuk melakukan hal-hal yang positif di pagi hari, lalu hati kita jadi bahagia, jiwa kita jadi senang, santet itu tidak akan mudah mendatangi tubuh dan juga pikiran kita. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi olahraga itu bukan hanya untuk supaya langsing, tidak, tetapi juga supaya jiwa kita kuat, terutama menghadapi hal-hal seperti santet. Lalu juga ada lewat media makanan. Nih, jadi kalian juga harus hati-hati nih. Tiba-tiba misalnya orang yang ya dulunya nggak deket-deket banget, atau mungkin dulunya pernah punya masalah dengan kita, kok tiba-tiba ngebaik-baikin sih? Ya, cuman bukan berarti kalian harus berburuk sangka terhadap orang lain, jangan ya. Tapi kalian harus ekstra hati-hati. Pada saat makanan itu kita terima, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Karena doa ataupun mantra ataupun ucapan yang diucapkan oleh mulut dan diyakini oleh hati, ya, dan kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita, maka dalam sekejap energi santet itu akan hilang. Makanya kalau dapat makanan jangan buru-buru pengen makan, tapi harus berdoa terlebih dahulu. Cuman kalau kalian udah merasa nggak enak menerimanya, ya sudah, tidak perlu dimakan ya. Tapi jangan dikasih ke orang lain juga ya, nanti takutnya malah orang lain lagi yang kena gitu. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit aja gambaran-gambaran tentang santet. Karena bagaimanapun juga modernnya kita di zaman sekarang ini, ternyata masih banyak orang-orang yang ingin menggunakan cara-cara magic untuk bisa mencelakakan orang lain. Ya, kita harus senantiasa eling, senantiasa ingat bahwasanya apa yang kita lakukan ini harus kita pertanggungjawabkan. Bahwasanya selalu ada karma. Berhati-hati dalam berkata, ya, jangan menghina orang, ya, karena bisa saja kejadian atau apa yang kalian hinakan terhadap orang tersebut akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Lalu jangan pernah ingin menyantet, apalagi mengambil suami orang. Ya, suami orang itu bukan hak kita. Kita harus berpikir bagaimana ke depannya kalau misalnya anak ya atau cucu kita dibegitukan orang lain. Apakah kita tidak akan sedih? Kita harus selalu seperti itu. Dan apabila ada orang yang menyakiti kita padahal kita sudah berbuat baik, jangan dendam, jangan sakit hati ya. Jangan ingin nyelakain atau gimana-gimanain mereka, karena mungkin mereka datang ke kehidupan kita untuk menguji kesabaran atau mungkin untuk kita membayar karma. Kita kan mungkin sudah lupa ya, beberapa waktu lalu barangkali pernah ada orang yang kita sakiti juga perasaannya, akhirnya ada orang yang menyakiti kita. Jadi anggap kita harus membayar karma supaya kedepannya kita bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke teman-teman, buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar santet atau orang-orang di sekitar kalian ada yang mengalami gejala-gejala yang aneh ya, kalian bisa share di kolom komentar juga ya, supaya nanti akan kita bahas. Sesuatu yang menarik akan kita jawab satu persatu dan akan kita ulik seperti apakah penyelesaiannya. Kalau Kak Furi bisa bantu, nanti Kak Furi bantu di tayangan YouTube channel yang berikutnya. Tapi jangan lupa ya, apabila keadaannya sudah sangat meresahkan untuk kalian ataupun keluarga, segera hubungi orang-orang yang memang memiliki memiliki kemampuan untuk bisa mengobati santet. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih ya, dan see you on the next episode. Bye bye.